6008, saya di sini akan membuat pembuat telur. Yang pertama ada bahan telur ayam negeri, telur puyuh, telur ayam kampung, dan telur bebek. Dan kemudian ada wadah dan serta gelas ukur, kemudian ada sumpit. Baiklah, dari hasil yang saya dapatkan, puyuh mempunyai volume telur 3 mili, telur ayam kampung mempunyai 4 mili, dan telur ayam negeri mempunyai 60 mili, dan telur bebek mempunyai 90 mili. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur telur. Kerabang sebagai pelindung isi telur dari mikroorganisme dan melindungi perkembangan embrio. Pada bagian kerabang telur ditemukan dua selaput membran, yaitu membran kerabang telur atau outer cell membran dan membran albumen atau inner cell membran, yang berfungsi melindungi isi telur dari infiltrasi bakteri dari luar. Kalaja pelingkup kuning telur agar tetap berada pada tempatnya dan tidak bergerak-gerak. Albumen cair memberikan tempat bagi embrio berkembang dan sebagai sumber air bagi embrio. Albumen kental memberikan nutrisi tambahan bagi embrio. Membran vitamin mendorong air keluar dari kuning telur dan mencegah air masuk, mendorong NaCl masuk ke dalam kuning telur dan mencegah NaCl kelular. Vertebra sebagai struktur sentral di mana lapisan tambahan kuning telur terbentuk. Discus geminalis akan berkembang menjadi embrio dan menjadi anak ayam dari yolk layer memiliki warna lebih gelap dibandingkan light yolk layer. Lapisan Calajaceous memperkuat posisi dari kuning telur. Pada bagian ujung yang kecil dari telur terdapat rongga udara yang berguna untuk bernapas bagi embrio selama penetasan. Kutikula pada telur merupakan lapisan terluar telur yang diposisikan pada lapisan palisade kurang lebih 1,5-2 jam di akhir pembentukan kerabang di dalam uterus. Kutikula berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama untuk mencegah masuknya bakteri ke dalam telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ovarium dan ovidum. Proses pembentukan telur dimulai dari saat ayam masih darah dan berakhir pada saat sebelum kopulasi. Pembentukan kuning telur terjadi dalam ovarium. Calon kuning telur berkembang menjadi kuning telur, maka folikel yang telah siap mendekati garis tipis stigma, dan kemudian dari ovarium ditangkap oleh infundibulum. Telur akan berdiam di infundibulum selama 45 menit dan sini terjadi pertemuan dengan sel jantan. Lalu kuning telur akan masuk ke makron dan tinggal selama 3 jam di makron. Pembentukan selaput telur di isthmus dan telur berdiam selama 1,25 jam. Selanjutnya berlanjut di bagian uterus yaitu 20 jam. Telur akan masuk ke dalam vagina dan kemudian berdiam selama 40 menit sebelum akhirnya dikeluarkan. Pengeluaran telur dalam kondisi normal adalah bagian tumpul. Terlebih dahulu telur dikuras secara vertikal 180 derajat. Lalu telur akan dikeluarkan melalui kloaka.
Lalu saya akan menjelaskan tentang sintesis ion. Kelenjar pintu tari yang ada di otak akan melepaskan hormon gonadotropin, lalu ia akan menembus basal layer yang ada di oparium. Lalu akan dihasilkan hormon estrogen yang berfungsi mensintesis bahan-bahan yolk atau kuning telur. Sintesis yolk ini terjadi di hati. Bahan penyusun yolk itu ada asam amino, fosfor, kalsium, dan ada lipid. Dari hasil sintesis yolk ini akan dihasilkan beta-lipoprotein dan phycroginin yang akan menembus basal layer dan granulosa layer. Phycroginin akan menembus basal layer yang terbagi menjadi leukotelin dan posiolin, dan akan menembus granulosa layer yang akan membentuk kuning telur atau yolk. Lalu saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di makrum yang memerlukan waktu sekitar 3 jam. Hormon estrogen yang larut dalam lemak berperan pada sintesis ini, di mana ia akan menembus menyerang sel target, lalu ia akan diikat oleh reseptor estrogen, kemudian diubah menjadi kompleks reseptor estrogen tak aktif, lalu diubah lagi menjadi kompleks reseptor estrogen aktif, lalu ia akan masuk ke nukleus. Setelah itu berinteraksi dengan kromosom yang membentuk prekursor mRNA dan membentuk mRNA, lalu ia menuju ribosom yang mengubah asam amino menjadi guanbumin dan protein telur khas lainnya. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang. Pembentukan kerabang akan memerlukan waktu selama 20 jam. Ion kalsium dan ion biokarbonat yang ada pada plasma darah akan masuk ke mukosa kelenjar kerabang. CO2 dan H2O yang dibantu enzim karbonik anhidras akan dialkalisis menjadi asam karbonat, lalu ia terbagi menjadi ion karbonat dan ion hidrogen. Lalu asam karbonat akan masuk ke dalam cairan kelenjar kerabang, lalu akan melepaskan hidrogen, di mana ia hanya akan menghasilkan karbonat saja. Ia akan membentuk kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat merupakan bahan penyusun utama untuk membentuk kerabang. Sekian dari hasil penjelasan video saya ucapkan terima kasih.